Sibuan lost the fight. Kalah. Okay. Beyond reasonable doubt, to what extent it can be justified to violation of human rights? And how could be applied? Beyond reasonable doubt, itu bukan hal yang harus dipermainkan. Oleh karena itu, ya, di dalam memutuskan suatu perkara yang namanya hakim itu harus luas pikirannya, ya, luas. Dalam kasus O.J. Simpson ini menjadi pelajaran terbaik untuk dunia hukum kita. Begawan-begawan hukum di sini, ahli-ahli, ya, profesor, doktor yang semua pakar-pakar, ya, hakim-hakim terhebat di sini, tidak berani membuat satu parameter tentang itu. Beyond reasonable doubt. Mengapa? Hukum itu adalah sesuatu yang living thing. The law is subject to change. Dan perlu dipahami, because the law is subject to change, maka Anda harus bergaul dan menyesuaikan diri, menambah pikiran, literatur, apa saja yang bisa memperluas pandangan kita tentang dunia hukum untuk mencari keadilan. Di tempat ini, ya, O.J. Simpson diadili dengan sangat spektakuler. Ya. Dan sayangnya, John Cochran juga sudah meninggal dunia. Kalau tidak, saya akan pergi berkunjung dan berdiskusi dengan beliau. Ya. Lawyer terkenal itu yang mengatakan dengan suatu quote yang sangat terkenal di seluruh dunia, dalam dunia hukum, ya, itu dia mengatakan bahwa if it doesn't fit, you must quit. Ketika sarung tangan dicolokkan, selesai itu barang. And O.J. Simpson walk free, ya, tidak dihukum. Dan oleh karena itu, ya, dalam memahami hukum ini, kita harus tidak boleh setengah-setengah, ya. Ya, terutama ada pengacara-pengacara, ya. Ya, jangan ngaku-ngaku sok-sok pengacara hebat gitu loh. Ngaku-ngaku pengacara hebat, bilanglah inilah saya pengacara internasional, saya pengacara ini. Wah, saya ini berpuluh tahun jadi pengacara. Kesombongan luar biasa, tapi otaknya nggak berisi gitu loh, ya. Ya, segala sesuatunya mesti latih berpikir itu, ya. Harus dipertajam pemikiran-pemikiran kita. Hukum adalah the power of the argument. Tapi terus terang saya ragu loh. Apakah the power of the argument itu bisa berlaku di tempat kita? Nah, ini pertanyaan luar biasa ini, ya. Saya tidak mau nyinggung tentang hal-hal yang buruk, ya. Walaupun faktanya banyak sekali hal-hal yang buruk. Yang penting lawyer bisa dihormati, masuk ke pengadilan semua orang hormat. Tangannya ke sana, tangannya ke sini, tangannya ke sana, tangannya ke sini, dihormatin orang. Selalu, ya, memenangkan perkara. Lucu, ya. Ya begitulah kira-kira. Tapi anyway, ya kan, saya lebih fokus ingin bicarakan tentang beyond reasonable doubt itu, ya. Di dalam criminal justice system, ya, kita pahami memang, ya, ada polisi, ada jaksa, ada hakim yang mengadili. Di kita tidak ada sistem juri. Oke. Nah, di dalam criminal justice system itu, ya, tentu yang kita pahami adalah pelaksanaan formil dan material. Nah, tetapi apakah formil itu tidak bisa diuji? Ini juga pertanyaan. Maksud saya begini, oke? Kalau kita berbicara tentang hukum, untuk menemukan doubt or tidak doubt, maka kita harus tahu standar dari prosedur itu. Dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada yang terkontaminasi. Mengapa demikian? Siapa yang bisa menjamin bahwa polisi selalu benar? Siapa yang bisa menjamin bahwa jaksa selalu benar? Siapa yang bisa menjamin bahwa hakim selalu benar? Ini pertanyaan besar, ya.
Kemudian sebuah putusan, satu putusan, tebalnya minta ampun, pertimbangan, menimbang, tebal tuh barang. Copy paste, but the substance you cannot find it. Nah, ini menyedihkan sekali, Ya, mengapa saya menyedihkan itu karena dalam kasus Jessica Wongso, saya tarik lagi ke kasus Jessica Wongso, ya, itu terlalu banyak daudnya, tapi masuk penjara. Sementara dalam kasus OJ ini, ya, mereka bilang mountains of evidence, but he set free. Mengapa? Karena penggunaan beyond reasonable doubt itu harus betul-betul dilaksanakan, dijiwai, dipahami, diikuti, prosesnya diskrutini sampai kita memperoleh keyakinan. Ya. Oleh karena itu pasal 183 dan 184 itu kayaknya perlu diperluas ya pemahamannya ya. Jadi jangan sampai anti filsafat loh ya. Philosophically itu gimana sih sebetulnya? Jadi kalau Anda udah anti filsafat itu kayaknya ya gimana ya, memelihara kebodohan Anda begitu loh ya. Karena kita harus mempertanyakan, bertanya. Jadi pengadilan itu bukan pengadilan opini, prosedural atau bagaimana ya. Bagaimana mungkin bahwa prosedural bisa menentukan orang bersalah? Begitu. Nah, kemudian tentang ahli dan keterangan ahli. Apa sih yang dimaksud ahli dan keterangan ahli? Oke, ahli. Datangkan ahli sini, ahli situ. Hey, ahli diadu-adu terhadap satu perkara. This is not forum akademik. Oke, ini bukan forum akademik. Bukan. Pengadilan menemukan suatu kebenaran melalui fakta-fakta yang diuji. Oleh karena itu di dalam pengujian segala kemungkinan untuk menguji itu harus diberikan ruang, termasuk pengujian prosedural, ya. Jadi tidak tiba-tiba setiap orang jadi tersangka masuk lalu kemudian dibawa kejaksaan, kemudian tentukan penuntut umum, bawa ke pengadilan pun secara normatif ya begitu-begitu diatur sebagaimana prosedurnya, mendengar adversarial, oke, satu pihak, dua pihak, loh. Lalu apa sebetulnya yang ditemukan? The substance, ya, kebenaran yang hakiki. Apakah seseorang itu betul-betul membuat suatu kesalahan, maka dia pantas untuk dihukum? Sekali lagi, harus diingat dengan pertanyaan saya tadi. Berapa besar keyakinan Anda? Berapa besar keyakinan kita? Apakah tidak ada ruang pengujian? Oh ya, mereka bilang, di kepolisian ada Kompolnas. Kompolnas. Well, apa yang harus diperbuat untuk itu? Kayaknya harus ada satu loophole lagi, ya, di antara ketentuan normatif hukum itu, ya, antara teori, realita, fakta, itu sepertinya untuk menemukan kebenaran kita harus menemukan satu loophole lagi, ya, dan loophole itu yang memastikan bahwa pemberian ruang untuk diuji every step of the procedure. Setiap step itu harus diberikan ruang untuk dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan doubt. Ya, ketika para ahli itu bertemu atau diajukan ke pengadilan, harusnya cuma satu. Bukan satu ahli maksudnya. Mau beberapa ahli pun Anda kumpulkan terhadap sebuah fakta, itu satu. Tidak beropini. Ini bukan pengadilan opini. Ya, cobalah misalnya kayak di baru-baru kan pengadilan Pilpres ya di Mahkamah Konstitusi ya. Itu kan ya ada dissenting opinion katanya. Oh well man, I have to tell you now, okay? Di dalam kehidupan kemerdekaan manusia berkaitan dengan nyawa manusia yang Anda adili,
bukan opini. Oke? Doubt, sekali lagi, doubt. Nah, lalu di mana Anda cara menemukannya? Berikan ruang untuk segala kemungkinan itu diuji. Ini sampai masuk ke Supreme Court, masuk ke Mahkamah Agung. Ya, well, sepertinya apa ya? Apa sih yang diuji di sana? Ya kita tahu lah, secara hukum ya begitu kan? Katanya court of juris ya, bukan mengadili fakta. Nah, kalau mengadili fakta saja sudah ada keraguan, lalu yang diurusnya gimana tuh? Lucu ya? Ya, memang lucu. Ya. Saya akan challenge dan saya terus terang sangat kecewa. Prinsip hukum yang sama tentang beyond reasonable doubt, tapi hasil bisa berbeda. Mountain of evidence set free, dan begitu banyak keraguan di penjara. Nah, di dalam sebuah proses formil, ruang-ruang itu harus diberikan untuk diuji. Ya, tidak bisa. Ya, sepertinya misalnya kan lawyer-lawyernya itu kan mengajukan yang dari Australia, ya kan, tapi ditolak alasan apalah, satu apalah, pokoknya macam-macam lah, pokoknya nggak bisa lah gitu. Kemudian kesaksian ketika masih di Australia diminta keterangan dari siapa itu, ketika dia bekerja sebagai suster kalau nggak salah, membantu di rumah sakit administrasi. Ya, orang seperti itu didengar keterangan, dimasukkan dalam pertimbangan hakim juga gitu loh. Dengar ocehan dia bahwa secara psikologi Jessica itu memang bermasalah. Wow, saya bisa gila hari ini, tapi besok saya bisa normal. So what? Bukan itu. Kalau kemarin saya gila, kemudian hari ini normal, lalu itu yang menjadi ukuran. Saya pikir agak bermasalah itu ya. Cara berpikirnya agak bermasalah gitu ya. Kalau Anda melihat seseorang, dia itu memang jahat, dia itu memang sering ngoceh-ngoceh, dia itu memang matanya tajam, lalu itu dijadikan bukti bahwa dia adalah pembunuh, misalnya gitu loh. Jadi sekali lagi, pengadilan anak manusia yang akan dirampas kemerdekaannya itu tidak boleh beropini. Fakta, dan fakta itu diuji. Nah, sekarang kita kembali kepada ahli misalnya, oke? Ahli, kalau ada 100 ahli yang Anda ajukan, adversarial, harusnya satu pandangannya. Nggak bisa, karena ini bukan opini, gitu loh, bukan opini. Lalu hakim mau dengar yang mana? Ngapain datangin ahli? Lalu hakim mau dengar mana? Ahli mau didatangin, ya? Refer. Oh iya. Circumstantial evidence katanya. Circumstantial evidence. Iya. Kata-kata yang menarik. Circumstantial evidence. Circumstantial evidence itu juga punya dasar berpikir yang berangkat dari realita dan fakta. Ya, toh? Apa ketentuan normatif, apa realitanya. Ya. Ahli itu kan jangan sampai berbeda pandang. Yang maksud saya berbeda pandang itu begini loh, ya kan? Oke, tariklah saja, ya kan? Katakan saya mengatakan begini contohnya. Ini positivis mengatakan itu pena. Lalu interpretif mengatakan bukan, itu bukan pena, itu adalah alat tulis. Oh wow. Lalu critical social sciences mengatakan no, itu bukan alat tulis, itu bukan pena. Itu satu alat yang bisa berguna untuk menulis, juga bisa untuk membunuh kalau nyolok mata lu. Tapi pada prinsipnya, ahli katakan bahwa ini alat tulis.
Enak. Jadi kalau ada satu ahli mengatakan bahwa itu pena, ahli lain mengatakan bukan, itu pistol. Nah, itu ahli itu perlu diragukan tuh. Kalau yang begitu. Oke? Itu konyol itu. Ya. Nah, jadi saya tidak paham itu. Jadi ini bukan forum akademik, bro. Bukan forum akademik. Ya. Ahli itu harusnya dihadirkan bukan untuk berargumen, bukan untuk apa ya? Menunjukkan kesombongan, keahlian ataupun bagaimana segala macam, lalu kemudian hakim prefer yang mana. Lalu apakah hakim lebih ahli daripada si ahli? Itu juga menjadi pertanyaan. Jangan-jangan hakimnya geblek juga tuh. Misalnya gitu loh. Ya. Hakimnya geblek juga. Lalu datangkan ahli. Jangan-jangan omongan ahli pun dia tidak ngerti. Jadi yang mana sebetulnya yang mau didengar? Oke, anyway, back to reasonable doubt. Reasonable doubt. Jadi kalau kita masuk kepada doubt itu, maka timbulnya pasal 183 itu secara filosofis, cobalah kita lihat ya, kembali kepada theoretical approach. 4 hal dan 2 hal diantara itu, misalnya conviction in time and negative bullish theory, itu diantara kedua itu harus ditemukan standar melalui loophole-nya untuk menemukan parameter ini. Tidak gampang dan juga tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa dipikirkan. Jadi saya tantang untuk ahli-ahli hukum di Indonesia, legislator, ya, untuk memikirkan hal-hal semacam ini. Karena apa? Ya, manusia hanya hidup sekali berulang-ulang saya katakan, manusia hanya hidup sekali. Menyedihkan ketika orang yang tidak bersalah kemudian harus menanggung beban dosa apa yang mereka punya in their previous life. In my previous life, barangkali saya dulu elang kali ya. Sebelum saya menjadi manusia, mungkin saya kodok, melompat-lompat. Makanya saya senang melompat-lompat ke negara ini, ke negara itu, ke negara ini, ke negara itu, ke negara ini. Ya itu, begitu anunya. Mungkin ya. Ini namanya juga ocehan kan. Oke. Mari kita perdalam. Oke. Saya tantang Anda semua, lawyer Indonesia, to talk about that reasonable doubt. Oke. Beyond reasonable doubt. Jangan ya, di dalam buku kan tertulis tuh ya. Ada tuh banyak. Teori beyond reasonable doubt adalah bla 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 bla. Tidak boleh ada satu keraguan pun ketika hakim memutus. Hakim itu juga pribadi manusia ya. Dan harus diuji juga kapasitas intelektualnya ya. Ya. Sungguh ia literatur atau tidak. Ya, karena itu pengalaman, pemahaman, berpikir secara filosofis, kemudian tentang kehidupan yang nyata, kemudian mendapatkan sense dari suatu peristiwa, itu harusnya numpuk jadi satu semua di dalam pikiran seorang hakim itu. Itulah gunanya pengalaman, ya. Tetapi hakim yang berkarir lama, ya memang punya pengalaman, tapi bukan berarti cerdas ya. Anyway, ya, saya tidak menyalahkan hakim, tidak menyalahkan pengacara, tidak menyalahkan polisi, jaksa, tetapi yang saya maksud the substance, ya, substansi kebenaran itu harus ditemukan. Nah, ukurannya itu yang harus kita perdalam tentang beyond reasonable doubt. Oke, if any doubt, Anda nggak bisa dipatuk-patukkan, dicocok-cocokkan begitu loh. Nggak bisa, ya. Nah, ini pengadilan ini sudah membuat sejarah besar. Pengadilan ini sudah membuat sejarah besar ya, dari peristiwa besar itu. Ya.
ini kisahnya kan sudah lama ya, berapa ya? 30 tahun lalu ya. Ya. 30 tahun lalu mungkin. Ya. Ya, tahun 94. Ya. Ini kalau misalnya saya membayangkan ini. Ya, membayangkan andai kata O.J. Simpson itu terjadi trialnya di Indonesia, sepertinya dipastikan bahwa dia akan masuk penjara. Bayangin coba, melarikan diri dari polisi, kemudian kejar-kejaran, live pada saat itu. Semua dimonitor oleh helikopter, live. Dia melarikan diri, membawa pistol, segala macam. Kemudian sampel darah, sarung tangan, semua segala macam. Kemudian saksi, supir taksi, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Kalau yang dia juga nyelip polisi, DNA-nya semua segala macam. Semua fit dengan O.J. Simpson. Pisaunya, ya kan, semua fit. Ya. Masuk semua. Makanya dibilang mountains of evidence. Makanya mereka bilang, ya, karena dia didatangi, dia mendatangi lawyer-lawyer yang dia pilih, kemudian dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah, and lawyer fight to the end, berusaha mematahkan semua argumen yang timbul di dalam tuduhan itu. Dan lawyer-lawyer hebat itu bertarung di pengadilan untuk mematahkan semua dan berhasil. Padahal kalau di kita nih, kamu sudah melarikan diri, kamu tidak menyerahkan diri, kamu dipanggil tidak mau, kamu ini pokoknya itu pun dijanjikan semua tuh anunya. Alasan-alasan macam-macam. Dia berkelakuan buruk, dia sudah bercerai, dia sudah macam-macam. Ya toh? Bayangin coba, Anda bisa ikuti, mungkin masih punya ada videonya di internet, Anda bisa ikuti. Ya. Bagaimana pelarian O.J. Simpson pada saat itu? Ya, dimonitor langsung live waktu itu. Ya toh? Tuduhan terhadap dia. Anda bisa ikuti itu. Jadi kemudian segala macam itu matching. Ya kan? Apakah karena sarung tangan tidak fit kemudian hakim atau ya katakanlah di Indonesia kemudian tetap dinyatakan bersalah berdasarkan circumstantial evidence. Oh, come on. Ya. Nah, yang konyolnya lagi kan, jadi saya mengulang-ulang nih, ya kan? Ada juga nih lawyer yang konyol nih, ya kan? Yang ngaku lawyer internasional, lawyer hebat. Saya bisa bebaskan Jessica. Wow, saya bingung juga tuh. Ini pelajaran hukum dari mana ini? Ujung-ujungnya gerasi. Hey, anak semester 2 juga udah tahu. Semester 1 juga udah belajar juga. Ya kan? SMP juga belajar tentang gerasi itu apa. Orang yang bersalah dihukum minta apa? Minta pengampunan gitu loh. Nah, orang tidak pernah menyatakan bersalah, kemudian suruh minta gerasi, kemudian mau dilobi. Apa presidennya, apa-apanya lah. Lucu kan itu. Oke? Ada kelemahan hukum di kita. Ada. Jadi ini yang harus kita perbaiki ya. Jangan sembarangan gitu loh. Ya. Jadi saya ngoceh ini ya sekaligus menantang Anda semua. Lawyer Indonesia. Ya, tentang beyond reasonable doubt itu. Oke? Dan hakim-hakim juga, termasuk Mahkamah Agung. Coba. Ya, digali itu. Digali. Jangan bilang bahwa ini di sini hukumnya berbeda hanya karena juri. Di sana karena ini latar belakang common law, di situ latar belakang civil continental. Di seluruh dunia sama tentang kemerdekaan orang itu tidak bisa disemena-menakan. Sama, semua orang mencari kebenaran di seluruh dunia. Ke pelosok manapun Anda pergi, orang mencari kebenaran, bukan soal perbedaan. Ya, kultur bisa berbeda, agamanya bisa berbeda. Orang mencari kebenaran yang civilized. Saya katakan civilized ya, beradab gitu loh. Ya, kebenaran yang beradab. Jadi, rupanya ada kebenaran tidak beradab ya, nggak tahu saya. Oke, kebenaran dalam suatu peradaban, terutama peradaban hukum. Nah, di konstitusi Undang-Undang 45 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Well. Beyond reasonable doubt. How could we apply? How? And to what extent it can be justified to human rights violations.
Jadi mari kita gali lebih dalam, kita kembangkan, kita temukan core-nya antara 183, 184 itu dalam criminal justice system kita. Ya, hal-hal yang banyak yang menjadi pertanyaan itu harus kita jawab. Bukan soal bukan soal examination ya, atau uji perkara lagi, bukan. Oh ya, saya ingat dulu tuh ada ini loh, ada kalau tidak salah ketika awal-awal amandemen pertama itu yang namanya komisi yudisial, ya ada hakim yang dipecat kan? Ya ada, banyak. Ada berapa tuh hakim yang dipecat? Ya, itu bisa memecat hakim loh, hakim yang konyol. Tapi lalu diprotes. Nah, entah bagaimana, lalu ada orang dari Mahkamah Agung kalau nggak salah ingat ya, atau ya begitulah, mengajukan judicial review untuk itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau nggak salah yang menangani waktu itu Jimli Asidiki, ya, Profesor Jimli Asidiki. Ya. Lalu dianulir itu, selesailah semua, ya kan? Hakim adalah puncak dari segala kebenaran. Tidak ada lagi tuh, ya, nggak ada lagi yang lebih tinggi. Tuhan aja tuh mungkin, ya, begitulah kira-kira. Ya. Lalu siapa yang lebih tinggi daripada hakim? Gitu. Apakah hakim selalu benar? Apakah kode etik cukup? Kamu main-main. Kode etik, don't tell me about that, man. Kode etik, haha. Saya jadi tertawa. Banyak juga pengalaman saya tentang itu, ya. Kode etik, wow, mengerikan. Lupakan, ya. Hukum harus equal. Kalau hakim biadab, polisi biadab, jaksa biadab, pengacara biadab, harus diperlakukan secara hukum yang keras. Bukan kode etik hanya disikirkan secara administratif, dipecat dari jabatan, nyawa manusia hilang, misalnya begitu loh, ya kan? Enak banget gitu ya, bicara kode etik ya. Oke. Lalu hukum apa yang setimpal pula? Itu juga perlu dipikirin, gitu loh. Nah, jadi kembali tadi saya katakan bahwa dulu ada komisi judisial yang powerful, gitu ya, yang bisa memecat hakim bermasalah, bisa menguji. Gitu. Jadi sebuah kasus bisa diuji. Jadi komisi judisial itu jadi lembaga lembaga pembantu aja kali ya. Ya, tidak punya kewenangan untuk melihat hal seperti itu. Padahal menurut saya itu bagus loh dilakukan. Komisi judisial itu kalau diberikan kewenangan untuk itu, nah seperti halnya kasus-kasus seperti Jessica Wongso ini, ya, itu termasuk salah satu yang saya bisa katakan loophole-nya. Komisi judisial bisa menjadi loophole-nya, gitu, untuk menemukan kebenaran substantif itu, ya. Bukan no way of return. Oke, ini sepertinya no way of return. Nyolong aja terus, tok sampai KPK, sampai kemana lagi? Sampai kiamat loh, ya. Tapi orang udah menderita. Nah, kayaknya itu harus dipikirkan, ya. Jadi loophole-nya harus dicari itu antara pasal-pasal itu. Jadi antara prosedur, antara formil, material, itu loophole-nya harus ditemukan untuk mendapatkan kebenaran substantif. Jadi jangan sembarangan, ya. Bisa lebih banyak lagi. Ini jadi ngomong saya jadi panjang. Jadi kalau mau dibawa ke acara lebih serius, saya bisa tantang Anda semua untuk bicara itu lebih serius, ya. Karena ini bahasanya luas, panjang, ya. Kembangkan literatur kita, ya. Banyak-banyak belajar gitu, jangan songong gitu. Jadi sangat disayangkan sebetulnya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya timbulkan tadi. Apakah
hakim selalu benar? Apakah polisi selalu benar? Apakah jaksa selalu benar? Bahkan pengacara, kalau pengacara ya biasalah ya kan, namanya pengacara kan, ya wajib melakukan pembelaan begitu. Jadi sekali lagi, ini pengadilan, bukan pengadilan opini, tapi pengadilan tentang anak manusia, begitu, paham ya? Jadi kalau pengadilan tentang anak manusia yang berkaitan dengan nyawa yang hilang, maka itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan keputusan itu, putusan hakim itu harus putusan yang beradab, begitu ya. Doktrinnya apa tuh? Apa tuh? Istilahnya apa tuh? Lebih baik membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Well, oke, temukanlah itu, ya. Sekali lagi, beyond reasonable doubt harus kita gali secara terus menerus, ya. Dan peradilan itu harus selalu diingat, bukan peradilan pengujian akademik. Kalau sudah berkaitan dengan nyawa manusia, ya, kriminal, penjahat, pembunuh. Ya. Jadi jangan dibuat main-main. Jadi benar-benar ditemukan, ya, di mana nih kesalahannya itu. Jangan dikarang-karang begitu loh. Paham ya? Jangan dikarang-karang begitu loh. Ya, ngerti kan? Jadi ahli, hakim, keterangan ahli itu bergulat dengan rasionalitas fakta. Rasionalitas fakta, bukan opini, my friend. Ngerti? How could I make you understand? How? Jadi, mari untuk pelajaran kita ke depan, ya. Nanti saya akan bicara banyak lagi tentang pasal-pasal menarik yang ada di KUHP kita itu, ya, KUHP. Saya akan ajak kita semua untuk belajar masuk, untuk melihat philosophical background-nya, philosophical background dari pasal-pasal itu, begitu loh. Bagaimana itu? Kok bisa ada tuh kalimat itu? Kok bisa ada kalimat ini? Begitu loh. Ya, kok bisa ada kalimat minimal 2 alat bukti misalnya kan? Menimbulkan keyakinan. Ini kalau bicara soal circumstantial evidence, ya seperti saya bilang tadi, apa dasarnya? Untuk ini aja oke, apa dasarnya? Harus punya dasar. Apakah ada matanya melotot? Ya. Kemudian dikatakan bahwa dia penjahat. Apakah ada sering maki-maki orang? Kemudian ketika terjadi pembunuhan tetangganya bahwa ini pantas, bahwa dialah adalah pembunuhnya. Nggak bisa begitu. Jadi circumstantial evidence itu harus ya, harus logik juga ya. Jadi nggak sembarangan, nggak digatuk-gatukkan gitu. Jadi cocokologi, dicocok-cocokkan gitu loh. Oh iya, dia tuh senang berbaju merah. Oh, misalnya. Oh, dia baju kuning. Oh, dia pegal. Lucu ya. Begitu loh. Misalnya gitu loh, ya kan. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita kita perbaiki semua, jangan asal sembarangan, ya. Dan juga saya disclaimer, kalau jangan ada yang tersinggung ya kalau saya nyebutnya bukan itu. This is not about negative thinking ya, tapi ya untuk kemajuan kita ke depan tentang bagaimana kita membangun hukum kita di Indonesia. Dalam kesempatan berikutnya kita akan membahas begitu banyak pasal-pasal yang ada di KUHP, KUHP, dan pasal-pasal tentang yang ada untuk Mahkamah Konstitusi. Kemudian ya pokoknya kita bicara
kita bicara tentang hukum kan luas sekali ya. Ya, banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan dan pertimbangkan untuk kemajuan hukum kita ke depan. Begitu ya. And banyak hal lagi yang akan saya bicarakan dalam politik, cara ekonomi, cara hukum, bicara seni, bicara apalah. Ya, segala hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ya, penderitaan, kemiskinan, ya, semua peradaban-peradaban yang ini banyak sekali hal-hal yang harus kita bicarakan. Di samping kebetulan sekali karena di Los Angeles saya bicara tentang pengadilan Superior Court yang mengadili O.J. Simpson. Ya, kemudian apa yang terjadi di Indonesia dengan peristiwa matinya orang yang bernama Mirna Salihin yang tersangka, tertuduh yang kemudian dipenjarakan, dinyatakan bersalah itu adalah Jessica Wongso, ya kan? Jadi ada dua perbedaan itu, yang di sini set free, yang di sana dipenjara, dan dasarnya sama, beyond reasonable doubt. Jadi saya mempertanyakan sebetulnya, ya, dan bisa kita diskusikan lebih dalam, apa sih beyond reasonable doubt? Wow. And kalau saya bicara loophole, jangan pula tabu. Ingat, the law is subject to change. Ya, bukan sesuatu yang tidak bisa berubah as a living thing. Jadi harus dipikirkan itu ya. Mari. Dan berikutnya akan kita perdalam tentang satu hal ini aja udah bikin kepala kita pusing, ya, antara normatif dan realitanya. Mari kita akan terus banyak belajar, oke?